Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha, istri di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan dan kehebatan dan keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha disebutkan dalam satu kitab Al-Wafa bi Asma'in Nisa, kitab karya Dr. Muhammad Akram An-Nadwi, sebuah kitab mengenai ensiklopedi tokoh-tokoh wanita ahli hadis di dunia, memuat tidak kurang dari 9.328 ahli hadis wanita di dunia. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kitab ini di jilid 2 halaman 335, 1. Aisyah merupakan wanita pembawa barokah. Disebutkan di sini satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab tayammum, ketika Aisyah bersama Rasulullah SAW dalam suatu pepergian, di tengah-tengah perjalanan sampailah rombongan Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu anha di satu tempat Al-Baida. Sampai di sana kalungnya Aisyah radhiyallahu anha putus, yakni hilang. Maka Rasulullah dan bersama sahabat sibuk mencari kalungnya Aisyah yang hilang itu. Mereka, para rombongan Nabi SAW dan para sahabat, termasuk Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu sulit menemukan air. Akhirnya mereka disibukkan mencari kalung, dan pada akhirnya Rasulullah SAW tertidur sampai pagi, tidak ada air yang ditemukan. Maka turunlah ayat tayammum, yakni pengganti wudu ketika darurat tidak ada air. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan sanjungan dan apresiasi kepada Aisyah. Ya bunayyatu innaki la mubarakah. Wahai anak putriku yang kecil, sesungguhnya engkau Aisyah wanita yang diberkahi. Dengan kejadian kalungmu hilang dan Nabi dan para sahabat sibuk mencarinya, dan akhirnya turunlah ayat tayammum. Kamu Aisyah wanita membawa berkah, sampai turun ayat tayammum meringankan umat muslim sebagai pengganti daripada wudu. Yang kedua, Aisyah sebagai wanita yang berilmu, intelektual, berpengetahuan. Disebutkan dalam kitab Al-Wafa bi Asma'in Nisa karya Dr. Muhammad Akram An-Nadwi, di antara intelektual Aisyah ialah ilmuha bil Qur'anil Karim, berpengetahuan terhadap Al-Quran. Ini di halaman 338 Al-Wafa bi Asma'in Nisa jilid 2. Aisyah ini disebutkan wanita yang mengetahui, punya ilmu banyak
terkait dengan Al-Quran. Di antaranya ketika Aisyah sedang bermain, Aisyah menjadi saksi turunlah ayat "Balis-sa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar." Balik hari kiamat adalah waktu dijanjikan ancaman terhadap mereka dengan siksa, dan waktu kiamat adalah lebih besarnya bala dan lebih pahit. Wa ma nazalatil Baqarah wan Nisa illa wa ana indah, kata Aisyah, dan tidaklah turun surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa kecuali aku sedang di sisi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadartul katsir min nuzulil Quran. Aku menghadiri banyak kejadian-kejadian ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A. B. Ilmuha bi usuliddin. Pengetahuan Aisyah terhadap usuliddin, pokok-pokok agama. Di antaranya di halaman 341, kalau tadi di halaman 338, sekarang 341, ketika Rasulullah SAW melemparkan mereka orang-orang kafir yang tewas, dilemparkan Nabi, dimasukkan dalam sebuah sumur namanya sumur Qalib. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Apakah kalian menemukan nyata apa yang telah dijanjikan Tuhan kalian? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Maka sesungguhnya aku sungguh menemukan apa yang dijanjikan Tuhanku menjadi nyata. Rasulullah mengatakan itu kepada orang-orang kafir yang mati, tewas, dilemparkan dalam Qalib, sumur Qalib Badar. Kemudian para sahabat bertanya, apakah engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah mati, kaum yang sudah mati? Rasulullah menjawab, laqad alimu anna ma wa'adahum rabbuhum haqqun. Sesungguhnya mereka sudah mengetahui bahwa sesungguhnya yang dijanjikan Tuhan mereka kepada mereka menjadi kenyataan, yakni mereka kalah dalam peperangan Badar, mereka tewas, mereka terkutuk, mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah, kata Aisyah, mengatakan sungguh mereka mengetahui, bukan sungguh mereka mendengar. Ketika Rasulullah melontarkan pembicaraan kepada mereka yang dilemparkan dalam sumur sudah keadaan tewas, Rasulullah mengatakan sungguh mereka mengetahui apa yang dijanjikan Allah menjadi nyata, bukan mengatakan sungguh mereka mendengar, kata Aisyah. Nah, para orang-orang tidak memahami apa yang difahami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini diantara kelebihan Aisyah, memahami tentang usuluddin, perkara-perkara yang terkait dengan prinsip-prinsip agama, termasuk terkait dengan alam kubur. Kemudian ilmu habitib, itu B tadi ya. Sekarang C, pengetahuan Aisyah tentang obat-obatan, bahwa disebutkan di halaman 342 Al-Wafa bi Asma'in Nisa karya Dr. Muhammad Akram An-Nadwi jilid 2. Siti Aisyah pengalaman tentang obat-obatan herbal, pengobatan. Apa yang menyebabkan Aisyah mengetahui ilmu ini? Aisyah mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasqamu fi akhir umrih. Sesungguhnya Rasulullah pada akhir hayatnya, akhir umurnya mengalami sakit, dan datanglah tamu-tamu, delegasi-delegasi bangsa Arab dari berbagai penjuru. Kemudian delegasi-delegasi Arab, tamu-tamu Nabi SAW memberikan resep obat-obatan
untuk Nabi SAW, dan resep-resep itu yang dibagikan, yang diberikan oleh tamu-tamu yang berpengalaman tentang obat-obatan ini dilakukan dan dikerjakan dan dipraktekkan oleh Aisyah radhiyallahu anha untuk mengobati Nabi SAW yang sedang sakit. Dari sanalah Aisyah berpengalaman tentang obat-obatan. D. Aisyah ilmuha bil adab, mengetahui tentang sastra Arab. Muawiyah radhiyallahu anha di halaman 345 mengatakan, wallahi ma sami'tu qattu ablagha min Aisyah illa Rasulullah. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sama sekali manusia yang lebih tinggi balaghahnya, lebih tinggi sastranya daripada Aisyah kecuali Rasulullah. Musa bin Tulhah mengatakan, ma ra'aitu ahadan afsaha min Aisyah. Aku tidak melihat satu orang yang lebih fasih daripada Aisyah. Nah, yakni ini berarti meskipun Aisyah insya Allah tidak sefasih Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam ketinggian bahasanya, tetapi ukuran wanita di dunia, Aisyah adalah manusia yang fasahatul kalam, mempunyai pembicaraan yang fasih, balaghah, ketinggian retorika dengan bahasa yang sangat tinggi. Pengetahuan terhadap syair, ilmuha bisy'ri. Di halaman 347 dalam kitab yang sama disebutkan, Aisyah mengatakan, rawaitu lilabidin nahwan min alfi bait. Aku meriwayatkan kira-kira 1000 bait syair-syairnya Labid. F. Adamu atifiyatiha fit ta'lim. Tidak adanya emosi dari Aisyah ketika mengajarkan ilmu pengetahuan. Halaman 348. Perlu dicatat, ada orang bernama Muawiyah bin Khudaij, pemimpin militer di Mesir, terlibat pembunuhan terhadap saudara Aisyah, Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu ketika Aisyah kedatangan tamu bernama Abdurrahman bin Shumasyah. Ditanya, saudara dari mana? Saya dari Mesir. Bagaimana tokoh militer kamu, yakni Muawiyah bin Khudaij, yang ikut terlibat pembunuhan terhadap saudara Aisyah, Muhammad bin Abu Bakar? Aisyah bertanya kepada Abdurrahman bin Shumasyah dari Mesir, bagaimana jenderalmu, pimpinan militermu, Muawiyah bin Khudaij? Orang Mesir itu menjawab Abdurrahman bin Shumasyah tentang kebaikan-kebaikan Muawiyah bin Khudaij yang pernah terlibat pembunuhan terhadap saudaranya Aisyah. Disebutkan bahwa Muawiyah bin Khudaij, tokoh militer di Mesir, orangnya itu ahli memberi. Ada orang yang ontanya mati, Muawiyah bin Khudaij segera memberi onta kepada orang yang ontanya mati. Ada orang yang budaknya mati, Muawiyah bin Khudaij segera memberi budak kepada orang yang mati budaknya. Orang membutuhkan nafkah, segeralah Muawiyah bin Khudaij memberikan nafkah. Berarti Muawiyah bin Khudaij itu di Mesir dipuji dengan kebaikannya, dipuji dengan kemanusiaannya. Bagaimana Aisyah menghadapi tamu yang memuji-muji Muawiyah bin Khudaij, padahal Muawiyah bin Khudaij ini orang yang
terlibat membunuh saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berusaha menekan emosinya. Akhirnya Aisyah dengan objektifnya mengutarakan satu hadis Nabi SAW tentang keutamaan pemimpin yang baik kepada rakyatnya. Itu tetap disampaikan. Setelah Abdurrahman bin Syumasah memuji Muawiyah bin Khudaj, kepemimpinannya di Mesir itu baik, Aisyah tidak emosi, tetap mengutarakan hadis keutamaan pemimpin yang baik. Maka Aisyah menyampaikan satu hadis Nabi SAW, "Wa man waliya min amri ummati syai'an," dan barang siapa yang mengurus, menguasai dari sebagian urusan umatku, syai'an, sesuatu kepemimpinan, sesuatu jabatan, farafaqa bihim, dan pemimpin itu kemudian kasih sayang, halus, ramah, memberi manfaat kepada umatku yang dipimpin, farfuq bihi, maka ya Allah, haluslah, berilah kebaikan kepada pemimpin itu, termasuk Muawiyah bin Khudaj. Nah, ini berarti Aisyah radhiyallahu anha menekan emosi. Kemudian G, pengetahuannya dalam hadis. Ilmuha bil hadis, saya baca dalam kitab As-Sunnah Qabla Tadwin, karya Dr. Muhammad Ajjaj Al-Khatib, di halaman 475, bahwa hadis yang beredar di dunia, di literatur Islam dalam bidang hadis sedunia, itu hadis riwayat dari Aisyah mencapai 2210 hadis. 2210 hadis. Di antaranya di Bukhari Muslim, hadis dari Aisyah mencapai 316 hadis. Muttafaq alaih Bukhari Muslim 194 hadis. Di Bukhari saja 54 hadis. Di Sahih Muslim saja 68 hadis. Belum lagi di kitab-kitab hadis yang lain. Ini keilmuan dan keintelektualan Aisyah. Yang ketiga, Aisyah wanita yang zuhud. Saya baca dalam kitab Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, karya Abu Nu'aim Al-Asfahani, jilid 2 halaman 49. Diceritakan di sini ketika Aisyah membunuh seekor ular, kemudian beliau bermimpi. Setelah membunuh seekor ular, beliau bermimpi ada kata-kata terucap dalam mimpi kepada Aisyah, "Demi Allah, sungguh engkau Aisyah telah membunuh ular itu yang sebetulnya adalah jin yang muslim." Aisyah akhirnya bangun dari tidur, menyesali kenapa ular itu aku bunuh. Ternyata Allah memberikan inspirasi, memberikan isyarah, yang dibunuh itu bukan ular binatang yang berbisa, tetapi jilmaan dari jin. Maka Aisyah segera melakukan kafarat, yang mendenda pada dirinya sendiri. Akhirnya Aisyah menyedekahkan 12.000 dirham. Faja'alatha fi sabilillah. Maka 12.000 dirham itu disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah sebagai tebusan karena Aisyah telah membunuh seekor ular yang dalam mimpinya, dalam ilham yang diterimanya, ternyata yang dibunuh itu bukan binatang ular, tetapi adalah jin yang menjelma ular. Ini termasuk ketakutan Aisyah kepada Allah dan kezuhudan Aisyah radhiyallahu anha. 4. Aisyah adalah wanita yang bersih, haram dicaci maki, haram dilaknat, haram dikutuk.
wanita yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca di dalam kitab Al-Wafa bi Asma'in Nisa di jilid 2 halaman 281, Ibnu Qudamah Al-Muqaddasi mengatakan, wa Aisyatu As-Siddiqah bin Aisyah mengatakan, Aisyah allati barra'aha Allahu fi kitabih, merupakan sosok wanita yang namanya direhabilitas dari fitnah, dibersihkan dari tuduhan zina, gosip zina, karena tidak fakta. Itu fitnah, 100% fitnah. Dan nama Aisyah itu disucikan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka Aisyah ini wanita yang mulia. Falau tashakkaka fiha insanun, kata Imam Nawawi, apabila ada manusia ragu bahwa Aisyah ini di dalam Al-Quran dibersihkan namanya oleh Allah dari tuduhan zina, kok ada orang yang meragukan, wal'iyadzu billah, sara kafiran, orang ini menjadi kafir, murtaddan, menjadi murtad, bi ijma'il muslimin, dengan konstitusi umat Islam. Karena apa? Mengingkari isi Al-Quran. Kemudian di antara keistimewaan dan kesucian Aisyah itu diisyaratkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dituduh dengan tuduhan-tuduhan orang musyrik, seperti orang musyrik mengatakan Allah punya anak, maka Allah membantah, subhanah, maha suci Allah, Allah tidak punya anak, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah menjawab dengan kata subhanah, maha suci Allah. Nah, ketika Aisyah dituduh melakukan zina oleh orang-orang munafik, Allah mengatakan, mestinya kalian ketika mendengar fitnah gosip tentang Aisyah, mestinya kalian mengatakan, subhanaka hadza buhtanun azim, maha suci engkau ya Allah, ini berita, ini gosip dusta yang besar. Subhanaka hadza buhtanun azim. Ketika Allah dituduh punya anak oleh orang-orang musyrik, Allah menyebut dirinya subhanahu, maha suci Allah. Ketika Aisyah dituduh gosip, dituduh berzina, Allah mewajibkan kita supaya kita mengatakan subhanaka hadza buhtanun azim, maha suci engkau ya Allah, ini berita gosip Aisyah merupakan dusta yang besar. Yang kelima, Aisyah termasuk wanita surga. Saya baca dalam kitab Nisaun Mubasyarat bil Jannah, wanita-wanita yang mendapatkan kabar gembira dengan surga, karya Ahmad Khalil Jum'ah, halaman 200. Di halaman 200 ini mengutip kata-kata Ammar bin Yasir, yang secara politik Ammar bin Yasir ini memihak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Meskipun Ammar bin Yasir ini adalah orang yang dekatnya Sayyidina Ali, dan Aisyah pernah punya masalah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, tetapi Ammar bin Yasir ini pidato di atas mimbar, innaha la zaujatu nabiyina fid dunya wal akhirah, sesungguhnya Aisyah sungguh menjadi istri Nabi kita di dunia dan akhirat. Ini pidatonya Ammar bin Yasir, orangnya Sayyidina Ali sendiri.
Nah, kenapa orang yang mengaku-ngaku pecinta Sayyidina Ali menghujat-hujat Aisyah radhiyallahu anha, mencaci Aisyah radhiyallahu anha, melaknat Aisyah radhiyallahu anha? Ini Ammar bin Yasir, orangnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, mengatakan bahwa Aisyah adalah istri Nabi kita di dunia dan akhirat. Nah, ini pidatonya Ammar ada di kitab At-Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'ad, jilid 8. At-Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'din, jilid 8 halaman 64. Kemudian dikuatkan lagi satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dikutip oleh Ahmad Khalil Jum'ah dalam kitabnya Nisa Mubasyarat bil Jannah, bahwa Jibril radhiyallahu anha pernah membawa surah gambar Aisyah dalam sebuah kain sutra yang berwarna hijau, dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian Jibril mengatakan, hadihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Ini istrimu Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Jelas Aisyah manusia surga. Yang keenam, bagaimana terkait dengan sifat cemburunya Aisyah, gairahnya Aisyah? Ada sifat kecemburunya Aisyah ini tidak menghilangkan keutamaan dan kemuliaan dan kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Saya baca dalam kitab Al-Bushra fi manaqibi as-sayyidah Khadijah al-Kubra karya as-sayyid Dr. Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani di halaman 42, di halaman 43, ketika Rasulullah SAW sedang menyebut-nyebut Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah kemudian mendengar, timbullah rasa cemburu, dan Aisyah melontarkan kata-kata yang tidak layak untuk dikeluarkan. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan reaksi dari raut muka Nabi, tidak berkenan dengan kata-kata Aisyah terhadap Khadijah radhiyallahu anha. Tapi pada akhirnya Aisyah mengatakan, wa nadimtu ala isaati bidzalika ilaih, dan aku menyesal atas perilakuku yang tidak baik, yaitu melontarkan kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan terhadap Khadijah karena dorongan cemburu. Setelah Aisyah menyesali perilakunya itu, Rasulullah, kata Aisyah, Rasulullah SAW memaafkan saya, azaroni, Rasulullah SAW memaafkan saya, wasamahani, mentoleran saya, wa'afa'ani, mengampuni saya. Dan Rasulullah SAW menyampaikan di antara keutamaan-keutamaan Khadijah yang luar biasa. Ini keutamaan-keutamaan Khadijah diriwayatkan oleh Aisyah dari Rasulullah. Berarti kecemburuan Aisyah itu, kata Sayyid Muhammad ibn Alawi, ta'lamu, anda tahu, anna ghairataha, sesungguhnya cemburunya Aisyah, la'an buhdin, bukan dari kebencian, au adain, bukan dari memusuhi, bukan dari kebencian atau memusuhi kepada Khadijah. Wa innama hiya tabi'atun ma'rufatun fin nisa, tetapi itu murni karakter, murni tabiat yang kita ketahui dalam umumnya para wanita. Wa Aisyah hiya allati naqalat lana fi fadli Khadijah radhiyallahu anhuma, dan Aisyah lah yang membawa informasi kepada kita manusia tentang keutamaan-keutamaan Khadijah. Jadi tidak ada sentimen, tidak ada memusuhi, tidak ada membenci, tidak ada tendensius apa-apa, ya.
Jadi itu murni ghairah, cemburu, murni cemburu umumnya para wanita. Maka kita tidak boleh mencaci maki kepada Aisyah radhiyallahu anha, mencaci maki kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah radhiyallahu anhum, terhadap Aisyah, terhadap keluarga Nabi. Terakhir dari kami, saya tutup dengan sebuah hadis larangan haram mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kitab Tarikh Baghdad karya Khatib Al-Baghdadi, jilid 8 halaman 139. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku, fa innahu yaji'u fi akhir zaman, maka sesungguhnya akan datang pada akhir zaman qaumun yasubbuna ashabi, sekelompok kaum yang mencaci maki para sahabatku, fa in maridu, bagaimana? Berikan sanksi sosial, berikan hukuman sosial, yakni fa in maridu fala ta'uduhum, jika mereka yang mencaci maki para sahabat Nabi sakit, fala ta'uduhum, janganlah kalian menengoknya. Wa in matu fala tashhaduhum, dan jika mereka mati, janganlah kalian hadir menghadiri jenazah mereka. Wala tunakihuhum, dan janganlah kalian menikah atau menikahkan keluarga kalian dengan mereka. Wala tuwarisuhum, dan janganlah kalian menjadi keluarga hubungan warisan dengan mereka. Wala tusallimu alaihim, dan janganlah kalian mengawali salam kepada mereka. Wala tusallu alaihim, dan janganlah kalian mendoakan rahmat kepada mereka, karena mereka orang-orang yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mencaci maki para sahabat. Semoga bermanfaat. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.